Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap amal kebaikan pasti ada balasan pahalanya. Namun kadarnya tentu saja merupakan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yaumul hisab nanti, pahala dan dosa manusia akan ditimbang dengan perhitungan yang amat teliti. Saat itu manusia hanya berharap keberkahan atas setiap perbuatan baik yang dilakukan selama hidup di dunia. Akan tetapi, karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Ia memberikan pahala berlipat kepada siapa yang Dia kehendaki. Ternyata hal ini sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang golongan manusia yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah golongan orang yang akan mendapatkan pahala berlipat itu? Yang pertama, istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan pertama yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat ini adalah para istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dijanjikan mendapat pahala berlipat oleh Allah karena selalu taat kepada Nabi dan selalu melayani Nabi dalam setiap dakwahnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Barang siapa di antara kamu sekalian, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan amal yang soleh, niscaya kami memberinya pahala 2 kali lipat, dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 31. Yang kedua, orang yang bersedekah kepada karib kerabat. Memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan bentuk dari sedekah. Amalan ini sangat dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama. Namun, ternyata bersedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan adalah lebih utama. Karena selain membantu mereka, amalan ini bisa mempererat tali silaturahmi. Orang yang melakukan hal ini akan diganjar 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 pahala, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya sahabat tentang sedekah kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, keduanya mendapat pahala menyambung kekerabatan dan pahala sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seorang hakim dan ulama yang adil. Seorang hakim dan ulama yang ahli dalam berijtihad memiliki kekuatan penuh dalam memutuskan suatu perkara. Seseorang yang telah mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum Allah, setelah berusaha dengan seadil-adilnya terhadap apa yang diputuskan, mereka akan diganjar pahala 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang hakim akan menghukum lalu bersungguh-sungguh kemudian benar hukumannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Apabila keliru, dia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang mengulangi sholatnya ketika menjumpai air wudhu.
Golongan selanjutnya yang akan mendapat pahala 2 kali lipat adalah mereka yang mengulang sholatnya ketika menjumpai air setelah sebelumnya bersuci dengan cara tayamum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, 2 orang lelaki keluar untuk bepergian atau safar. Waktu sholat tiba padahal keduanya tidak membawa air. Keduanya lantas bertayamum dengan tanah yang suci, lalu sholat. Setelah sholat, keduanya mendapatkan air pada waktu sholat tersebut. Salah satunya mengulangi sholatnya dengan berwudu, sedangkan yang satunya tidak mengulangi. Keduanya kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal tersebut. Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, "Engkau sesuai dengan sunnah dan sholatmu telah sah." Adapun kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, Nabi bersabda, "Engkau mendapat pahala 2 kali." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, orang yang membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Orang yang berusaha keras membaca Al-Quran meski dengan terbata-bata juga akan mendapatkan balasan 2 kali lipat pahala. 2 pahala ini didapatkan atas kesulitan ketika belajar membaca Al-Quran dan pahala saat membaca kalam Allah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi baik. Sementara itu, yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dalam keadaan merasa berat, ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak hanya 5 golongan yang di atas saja yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang mereka diberi pahala 2 kali. Yang pertama, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan mendapati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beriman kepada beliau, mengikutinya dan mempercayainya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang kedua, budak sahaya yang menunaikan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap tuannya, ia mendapatkan 2 pahala. Dan yang ketiga, seseorang yang memiliki budak perempuan lalu memberinya makan dan bagus dalam hal memberi makannya, kemudian mendidiknya dan bagus dalam mendidiknya, lalu dia memerdekakannya dan menikahinya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam salah satu dari golongan orang yang mendapatkan pahala 2 kali lipat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.